Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Serahkan segala perkaramu, kekhawatiranmu, kebimbanganmu, keraguanmu di tangan Tuhan. Apapun keadaanmu saat ini, mari datang kepada Tuhan. Tuhan siap menjadi pembelamu. Andalkan Tuhan di dalam segala hal. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tiada satu pun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila kau yang membuka pintu, tiada satu pun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tak ada yang dapat merendahkanku. Tak ada yang dapat, tak ada yang dapat merendahkanku. Puji Tuhan saudara yang dikasih Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi pujian yang memberkati kita dan yang sekaligus membawa hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan untuk menerima berkat firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita hari ini adalah 1 Samuel 23 ayat 1-13. Saya bacakan buat kita semua. Judul perikopnya Daud di Keila. Diberitahukanlah kepada Daud begini, ketahuilah orang-orang Filistin berperang melawan kota Keila dan menjarah tempat-tempat pengirikan. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Keila. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan. Apalagi kalau kita pergi ke Keila melawan barisan perang orang Filistin. Lalu bertanya
pula lah Daud kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehila. Ia berperang melawan orang Filistin itu. Dihalaunya ternak mereka dan ditimbulkannya lah kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Ketika Abiatar bin Abimelek melarikan diri kepada Daud ke Kehila, ia turun dengan membawa efod di tangannya. Kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah masuk ke Kehila. Lalu berkatalah Saul, Allah telah menyerahkan dia ke dalam tanganku, sebab dengan masuk ke dalam kota yang berpintu dan berpalang ia telah mengurung dirinya. Maka Saul memanggil seluruh rakyat pergi berperang ke Kehila dan mengepung Daud dengan orang-orangnya. Ketika diketahui Daud bahwa Saul berniat jahat terhadap dia, berkatalah ia kepada Imam Abiatar, bawalah efod itu kemari. Berkatalah Daud, Tuhan Allah Israel, hamba-Mu ini telah mendengar kabar pasti bahwa Saul berikhtiar untuk datang ke Kehila dan memusnahkan kota ini oleh karena aku. Akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila itukah aku ke dalam tangannya? Akan datangkah Saul seperti yang telah didengar oleh hamba-Mu ini? Tuhan Allah Israel, beritahukanlah kiranya kepada hamba-Mu ini. Jawab Tuhan, ia akan datang. Kemudian bertanyalah Daud, akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila itukah aku dengan orang-orangku ke dalam tangan Saul? Firman Tuhan, akan mereka serahkan. Lalu bersiaplah Daud dan orang-orangnya, kira-kira 600 orang banyaknya. Mereka keluar dari Kehila dan pergi kemana saja mereka dapat pergi. Apabila kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah meluputkan diri dari Kehila, maka tidak jadilah ia maju berperang. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kita bagaimana Daud berperang, menjadikan Tuhan menjadi andalannya. Dikatakan di ayat 1, diberitahukanlah kepada Daud begini, ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjarah tempat-tempat pengirikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin di hari-hari yang lalu kita sudah banyak mendengar firman Tuhan mengenai kisah Daud. Hari ini kita mendengarkan lagi bagaimana Daud di dalam firman Tuhan ini menjadikan Tuhan menjadi andalan dalam hidupnya. Ketika diperhadapkan dengan situasi atau masalah sulit, apa yang dilakukan oleh Daud? Dikatakan di ayat 2, lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Daud bertanya kepada Tuhan, bagaimana dengan kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Ketika diperhadapkan dengan situasi atau masalah sulit, apa yang kau lakukan? Mengandalkan kekuatanmu kah? Atau mengandalkan Tuhan? Ketika engkau mau membuat sesuatu perencanaan dalam hidupmu, apa yang kau lakukan? Mau libatkan Tuhan atau memakai caramu sendiri? Di firman Tuhan dikatakan di Amsal 19 ayat 21, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang akan terlaksana. Daud dalam menghadapi apapun, dalam melakukan apapun, selalu mengandalkan Tuhan, selalu melibatkan Tuhan. Terbukti dikatakan di firman Tuhan tadi di 1 Samuel 23 ayat 1 dikatakan, datang berita kepada Daud bahwa orang Filistin akan datang berperang melawan kota Kehila dan akan menjarah tempat-tempat pengirikan. Apa yang dilakukan Daud? Apakah Daud langsung kehabisan akal? Apakah Daud langsung menangis? Apakah Daud langsung ketakutan? Atau Daud langsung berkata, sudah pasrah saja? Bukan itu yang dilakukan Daud, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dikatakan di ayat 2, lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi? Apakah aku akan pergi? Jadi Daud sebelum mengambil keputusan, Daud bertanya dulu kepada Tuhan. Artinya di sini berarti dia berdoa dulu. Terima laporan, tadi di ayat 1 dikatakan dia terima laporan bahwa orang Filistin siap untuk menyerang kota Kehila. Tetapi dia tidak langsung ciut dan tidak langsung putus asa. Daud langsung berdoa sehingga Daud bisa tenang.
Daud berdoa dulu baru bertindak. Daud bertanya dulu, bertanya pada Tuhan. Artinya dia berdoa dulu baru bertindak. Hasilnya kita lihat di firman Tuhan ini, Daud menjadi pemenang. Bagaimana dengan kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Siapakah andalanmu? Apakah engkau mengandalkan dirimu? Engkau mengandalkan hartamu? Mungkin engkau mengandalkan kedudukanmu? Apakah engkau juga mengandalkan suamimu? Atau mungkin mengandalkan istrimu? Apakah engkau mengandalkan anakmu? Atau mungkin ada di antara engkau yang mengandalkan orang tuamu? Karena mungkin orang tuamu berkelimpahan harta. Ataukah Yesus yang menjadi andalanmu? Jikalau Yesus yang menjadi andalanmu, teladani Daud. Di sini Daud, apapun yang akan dia lakukan, dia bertanya dengan Tuhan. Dia ikut caranya Tuhan. Katakan di ayat 3, tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan. Apalagi kalau kita pergi ke Kehila melawan barisan perang orang Filistin. Artinya orang-orang yang di sekitar Daud khawatir, bimbang, ragu. Mungkin engkau, saudaraku yang dikasih Tuhan, istri anakmu sudah khawatir dengan keadaanmu yang sekarang. Mungkin engkau, saudaraku yang dikasih Tuhan, suamimu, anakmu sudah khawatir dengan keadaan yang sekarang. Apakah kita akan makan atau tidak? Keadaan dunia yang sekarang sedang bergejolak ekonomi. Bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia mengalami. Yaitu dengan datangnya virus corona menghampiri dunia ini. Banyak orang di luar sana mengalami gejolak ekonomi yang porak-poranda. Bahkan banyak yang di PHK, banyak yang kehilangan usaha. Bahkan ada yang usahanya sampai bangkrut. Bingung. Mungkin Tuhan Yesus sudah meninggalkan kami. Mungkin itu yang ada di hati ada banyak orang di luar sana. Tapi apakah engkau seperti itu, saudaraku yang dikasih Tuhan? Daud, ketika orang-orang kepercayaannya khawatir, bimbang, mengatakan, di Yehuda saja kita sudah ketakutan, apalagi kalau kita pergi melawan barisan perang orang Filistin. Tetapi apa yang dilakukan Daud? Ayat 4 dikatakan, lalu bertanya pula lah Daud kepada Tuhan. Daud minta peneguhan dari Tuhan. Apakah betul-betul siap untuk maju berperang? Firman-Nya, bersiaplah, kata Tuhan, pergilah ke Kehila sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Setelah Tuhan mengatakan itu kepada Daud, Daud mantap berjalan. Sekalipun menurut Daud mungkin kekuatannya tidak seberapa, pasukannya tidak seberapa, tapi karena Tuhan yang mengatakan, bersiaplah, pergilah ke Kehila sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Daud mantap berjalan, melangkah bersama dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, walaupun keadaan dunia yang sekarang, ekonomi yang tidak karuan, Indonesia juga mengalaminya, engkau mengalaminya. Tetapi engkau sudah diteguhkan oleh Tuhan dengan firman Tuhan. Tuhan berkata, burung di udara dipelihara, bunga di ladang dihiasi, apalagi engkau anak kekasihku. Engkau biji mataku, berharga di mataku. Hidupmu aku yang pelihara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tidak cukupkah firman itu sebagai peneguhan bagi kita untuk kita tetap berkata, bersama Tuhan aku mampu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita tidak seperti Daud pergi berperang dengan mempertaruhkan nyawanya. Kita hanya, Tuhan mau hari ini, di keadaan di akhir-akhir ini, Tuhan mau kita tetap berkata, Yesus andalanku. Bersama Yesus pasti aku mampu. Jadi jikalau Yesus betul-betul jadi andalanmu, libatkanlah Tuhan dalam segala perencanaanmu. Tanya Tuhan sebelum engkau mengambil keputusan apapun. Lakukan segala sesuatu dengan caranya Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberitahu engkau apa yang engkau harus lakukan, lakukan dengan caranya Tuhan. Jangan pakai dengan caramu. Itu artinya engkau mengandalkan Tuhan. Jadi kalau selama ini mungkin engkau bertanya dengan Tuhan, engkau mungkin berdoa, tetapi dalam pelaksanaannya engkau memakai caramu sendiri, maka kegagalan demi kegagalan kau alami dalam hidupmu. Jadikan itu menjadi guru yang baik, menjadi pengalaman buat engkau untuk mulai sekarang dan seterusnya. Engkau mengandalkan Tuhan, bukan sekedar berdoa, tetapi menjalani hidup, memakai caranya Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Melibatkan Tuhan, yaitu dengan memulai sesuatu dengan doa.
Bertanya kepada Tuhan artinya berdoa. Berdoa bertanya kepada Tuhan karena merasa tidak mampu tanpa Tuhan. Memakai cara Tuhan artinya engkau banyak dan banyak berdoa, maka tanpa kau sadari Roh Kudus beritahu kau apa yang harus kau lakukan dalam hidup ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Daud dan orang-orangnya pergi ke Kehilah dengan penuh percaya diri. Karena percaya akan penyertaan Tuhan. Sebab Daud betul-betul mengandalkan Tuhan. Jadi dia percaya bahwa Tuhan menyertai perjalanannya. Hasilnya Daud berhasil mengalahkan musuh. Bahkan Daud menang. Bahkan dia lebih dari pemenang. Bagaimana dengan kita saudara yang dikasihi Tuhan? Sadarilah kemampuanmu terbatas. Andalkanlah Tuhan yang tak terbatas itu. Kuasa Tuhan tak pernah terbatas. Mungkin kemampuan kita, kekuatan kita terbatas, tapi Tuhan yang kita andalkan adalah Tuhan yang kuasanya tak terbatas. Dia akan memberikan kepada kita kemenangan demi kemenangan, kemenangan yang gilang gemilang. Jadi percayalah kepada Tuhan, serahkan segala perkaramu kepada Tuhan. Apa perkaramu sekarang? Mungkin perkara keuangan, mungkin perkara kesehatan, atau mungkin perkara hubungan keluarga yang kurang beres. Serahkan kepada Tuhan. Jikalau perkaramu adalah masalah ekonomi keuangan, datang di kaki Tuhan. Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Maka Tuhan yang akan menyelesaikan bagimu. Tuhan akan buka pintu-pintu berkat bagi engkau. Karena Tuhan berkata, kalau Tuhan yang membuka pintu berkat, tidak akan ada yang bisa menutup. Kalau Tuhan yang mengangkat engkau menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan, tidak akan ada yang bisa merendahkan engkau. Jadikan itu menjadi doa di dalam hatimu. Mulai sekarang berjanjilah, katakan, Yesus, engkau andalanku. Sebab itu segala perkaraku kuserahkan di tanganmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Segala perkaraku kuserahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tiada satu pun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila kau yang membuka pintu, tiada satu pun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat, tiada yang dapat merendahkanku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.